Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Muhammad Kananta, beserta 4 teman-teman saya, yaitu Riana Damayanti, Janet Siwalete, Gracia Vidya, dan Eriko Pandu. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan materi tentang hukum pegawaian mengenai pengenalan anggota, terutama pada disiplin PNS. Pengertian disiplin PNS dapat dilihat menurut PP nomor 53 tahun 2010 pasal 1 angka 1. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Terdapat juga pada pasal 1 angka 3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan juga terdapat di pasal 1 angka 4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Terdapat juga larangan-larangan bagi PNS. Telah diatur sebagaimana di pasal 4 PP nomor 53 tahun 2010. Yaitu setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik secara bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Berikutnya poin yang ke-6, melakukan kegiatan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Yang ke-7, memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatannya. Yang ke-8, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Yang ke-9, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Berikutnya poin yang ke-10 yang tidak kalah penting adalah melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Yang ke-11, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Yang ke-12, memberi dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara A. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye, B. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan atau C. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Berikutnya yang ke-13, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara A. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. B. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. Yang ke-14, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir 15, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara A. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah, wakil kepala daerah. B. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. C. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau D. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya Pasal 7 PP nomor 53 tahun 2010 menjelaskan tingkat hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Yang pertama, jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari teguran lisan, teguran tulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya, jenis hukuman disiplin sedang dia maksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, yang kedua penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan yang terakhir penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang terakhir, jenis hukuman disiplin berat, yaitu terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, yang kedua pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang ketiga pembebasan dari jabatan, yang keempat pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selanjutnya adalah contoh kasus. Selama 2019, Pemkab Gunung Kidul menjatuhkan sanksi kepada 7 pegawai negeri sipil yang melanggar kedisiplinan. Adapun hukuman bervariasi mulai dari pemecatan dan hingga sanksi penurunan sepangkat selama 3 tahun. Berdasar data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Gunung Kidul, dari 7 orang ini salah seorang PNS dipecat karena tersangkut masalah korupsi pada saat menjabat sebagai sekretaris desa. Setelah divonis dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diberhentikan. Setelah itu juga, menurut Kepala Sub Bidang Status dan Kedudukan Pegawai BKPP Gunung Kidul, sanksi hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, 2 orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat selama 3 tahun karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Keduanya dihukum karena tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 42 hari dan 36 hari. Untuk 4 kasus lain meliputi 2 pegawai tersangkut masalah perselingkuhan dan 2 lainnya terjerat kasus foto vulgar. Setelah diperiksa, keempat PNS itu dijatuhi hukuman penurunan pangkat selama 2 tahun. Analisa kasus berdasarkan kasus di atas, 7 PNS dikenai sanksi karena telah melakukan pelanggaran larangan disiplin yang diatur dalam pasal 4 PP nomor 53 tahun 2010. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 7 PNS tersebut mendapatkan tingkat hukuman disiplin yang berbeda. Berdasarkan pasal 7 PP nomor 53 tahun 2010, tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang, dan hukum disiplin berat. Jenis hukuman yang diperoleh oleh beberapa PNS termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat, yaitu berupa pemecatan dan pemecatan hingga sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun. Pemberian sanksi mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, sehingga hukuman untuk setiap pelanggarannya tidak sama. Berdasarkan kasus tersebut, yang dapat memberikan sanksi atau hukuman disiplin terhadap PNS yaitu pejabat pembina kepegawaian pusat, pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi, dan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota. Siapakah mereka? Mereka adalah pejabat yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Siapa yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian? Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi, utama, dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara, dan lembaga non-struktural, gubernur di provinsi, dan bupati wali kota di kabupaten atau kota. Sekian untuk materi yang kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.